hal ini. Bahkan di dalam situasi yang situasi perang, situasi yang menekan, yang menghimpit, bahkan mereka masih bisa berprestasi di Olimpiade 2024 ini ya, yang diselenggarakan di Paris. Tunggal putranya nggak ada yang lolos nih, kalah dua-duanya. Joe juga kalah, si Ginting juga kalah, tinggal yang lain mungkin yang ganda-ganda, tapi kelihatannya susah untuk menang itu. Bisa-bisa Indonesia ini nggak dapat medali kelihatannya ini. Israel itu bisa dapat medali, mereka itu di apa ya, dalam tekanan loh mereka Pak, sampai dijaga di sana tuh keamanan mereka tuh sangat sangat terancam loh, jiwa mereka gitu selama mereka di demo, dirugiin, terus mereka tuh sampai harus dijaga 24 jam gitu. Jadi mereka tuh ya, orang kalau atlet itu kan harusnya tenang gitu ya, nggak ada apa kayak secara psikologi bisa mengganggu pikiran mereka gitu kan, keselamatan mereka gitu. Itu di tengah tekanan gitu mereka bisa menang, bisa dapat medali, itu kan hebat. Enggak, mereka udah ini Bu Ellen sih, mereka ini udah kebiasaan. Soalnya musuh di dunia itu banyak, ya kan? Karena kalau kita lihat sendiri, pesawat El Al punya Israel, satu kali pun nggak pernah dibajak. Soalnya mereka itunya security-nya ketat sekali. Ya, saya langsung aja. Ya, langsung. Kalau kita lihat yang Israel, ya menurut saya sih ya, sekarang kan masih banyak yang bilang gencatan senjata, two-state solution, itu udah nggak mungkin lah. Sekarang gencatan senjata pun udah nggak mungkin. Gencatan senjata isyarat yang diminta Israel paling sedikit dua. Satu, kembalikan sandera, hidup atau mati, kembalikan. Kedua, hentikan semua serangan. Sedangkan hentikan serangan ini yang paling sulit. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, di sisi lawannya Israel itu banyak kelompok-kelompok kecil. Seperti warlord kecil. Nah, itu belum tentu mereka, yang dari besarnya ini, itu belum tentu bisa mengatur mereka loh. Induknya boleh bilang, tidak akan menyerang Israel lagi. Tapi dari yang kecil ini, bisa nyerang roket. Apapun roketnya yang mereka terbuat dari apapun, mereka bisa ngirim. Kan kalau kita lihat perjalanan penyerangan ke Israel itu banyak dari kelompok-kelompok kecil ini, yang bukan dari kelompok besar. Mereka nyerang aja 1-2 roket, kadang ya berapalah yang mereka sanggupnya. Jadi saya rasa susah tuh. Jadi pilihannya bagi Israel ya benar-benar habisin mereka lah. Sekarang tinggal dilihat aja pentolannya siapa. Pentolannya diselesaikan, tinggal dilihat pentolan berikutnya yang muncul siapa, diselesaikan lagi. Jadi ya masih cukup panjang lah. Kecuali ya kita lihat lah nanti Trump seperti apa. Kalau dia bisa menang, nah ada kemungkinan itu bisa lebih cepat, karena kemungkinan Trump akan benar-benar backup Israel, bukan sekedar suplai senjata, mungkin benar-benar turun tangan. Itu seperti begitu. Kalau masalah perang dunia ketiga, saya rasa benar-benar kecil ya kemungkinannya ya, karena perang dunia ketiga ini nggak mungkin terjadi dari perang-perang seperti ini, nggak akan terjadi. Dari kemarin saya ada lihat di YouTube, di Badan Nuklir ya. Jadi itu ada berita di Iran, nuklir di Iran. Ini boleh dibilang ini lampu oranye lah. Jadi bukan lampu kuning lagi, lampu oranye. Ada kekhawatiran seperti begitu. Jadi mereka lagi mau bicarain di Amerika sana, mau tindakan seperti apa. Karena nanti perang dunia ketiga terjadi kalau Iran memiliki senjata nuklir. Nah itu bisa benar-benar bisa terjadi perang dunia ketiga. Karena dia tidak akan memikirkan apa-apa. Yang dia tahu hanya nyerang aja. Sesuai dengan doktrinnya mereka lah. Kayak begitu.
Kalau kita bicara Indonesia ya sulit ya. Sekarang kita lihat aja kenyataannya. Indonesia produksinya apa sih untuk luar negeri? Untuk ekonomi dalam negeri juga seberapa besar yang bisa mengangkat nilai rupiah. Sedangkan produksi luar negerinya ya nggak banyak, kebanyakan ya sumber daya alam. Jadi kalau kita lihat neracanya lebih besar impor daripada ekspor. Sedangkan industri dalam negeri kebutuhan bahan bakunya tergantung impor. Lebih dari 50% itu tergantung impor semua. Nah, kalau seperti kayak begitu ya susah memang. Jadi memang mesti ada kerjasama dengan luar lah, ada investasi asing lah, baru bisa. Itu pun juga kalau mau cepat ya harus jor-joran investasi asingnya supaya kapasitas industrinya bisa meningkat untuk bisa ekspor. Kalau nggak begitu ya jalan di tempat malah kecenderungannya akan mundur malah. Kira-kira ya seperti kayak begitu. Jadi ya kita lihatlah bagaimana. Hanya sekarang kelihatannya Biden sepertinya nggak mau kalah set dengan Trump. Jadi dia udah kirim duluan tuh angkatan perangnya ke Israel sana untuk melihat eskalasi di Timur Tengah. Cuman ya apa yang dia lakukan ya kita belum tahu. Apa dia akan terjun atau hanya sekedar memantau aja supaya nggak menyebar, mencegah itu, atau dia ikut terjun dengan Israel. Ya kita lihat perkembangannya nanti. Ya segitu dulu lah. Yang lain mungkin Bu Dora. Ya si Ben, mana Ben belum ngomong hari ini Ben. Oh, monitor. Ya ngomong, monitor aja lu. Yo, selamat malam Pak Andi, jangan gak galak Pak. Ya, takut ditangkap lo. Lu takut ditangkap. Enggak. Shabbat Shalom, warga Zoom, warga YouTube. Topiknya memang panas ya. Kembali lagi mengenai Israel Hani ya. Kalau di Amerika kan ada istilah ini ya Pak Andi ya, no Jews, no news. Jadi memang mereka ini dari zaman sebelum Masehi juga udah jadi sorotan ya. Mengenai ini konflik Israel dan Iran ini, saya ada sedikit mensoroti dari hal ini. Bahkan di dalam situasi yang situasi perang, situasi yang menekan, yang menghimpit, bahkan mereka masih bisa berprestasi di Olimpiade 2024 ini ya, yang diselenggarakan di Paris. So far sampai dengan hari ini ya, Israel itu udah mendapat 3 medali, 2 perak dan 1 perunggu. Yang 2 perak ini dari cabang judo woman yang di bawah 78 kilo dan yang plus 78 kilo. Itu diraih oleh Inbar Lanir dan Ras Hersko. Nah, yang satu bronze ini atau yang 1 perunggu ini diperoleh dalam cabang judo men 100 kg Peter Palchik. Coba bandingin dengan musuh-musuhnya ya, dari negara-negara yang sangat membenci mereka. Udah ada belum yang yang menghasilkan medali? Even negeri Konoha nih belum ada nih, belum menghasilkan medali itu. Jadi memang inilah artinya kalau saya lihat dalam banyak hal
mereka ini ya bangsa yang sangat dipilih oleh Tuhan, yang diberkati, jadi ya baik-baiklah ya, jangan sampai dirudal sama Mossad. Itu dulu dari saya, singkat. Bro Ben, Thank you. nyambung ini mengenai Olimpiade ini. Ini kita punya atlet bulu tangkis tunggal putranya nggak ada yang lolos nih, kalah dua-duanya. Joe juga kalah, si Ginting juga kalah, tinggal yang lain mungkin yang ganda-ganda, tapi kelihatannya susah untuk menang itu. Bisa-bisa Indonesia ini nggak dapat medali kelihatannya ini. Apa karena ngutuk-ngutukin Israel ya selama ini ya? Nggak ada berkat gitu jadinya, nggak dapat medali ini bisanya. Iya, aneh aja. Apa kita secara geografik penduduk 270 juta dan ibaratnya dari 7 Oktober tahun lalu sampai sekarang ya bisa dibilang masa-masa tenang lah. Coba bandingin dengan Israel ya, yang warganya itu nggak cuma 9,9 juta, dan ibaratnya sampai dengan hari ini 300 hari lebih dari 7 Oktober 2023, situasinya situasi perang, tapi mereka masih bisa sesuatu gitu loh, artinya berprestasi gitu. Apa kita nggak malu gitu sebagai bangsa yang besar? Kita ini kan bangsa yang masuk di anggota G20 ya. Tapi ya gimana gitu, lebih banyak ke apa namanya, lebih banyak drama lah gitu. Ya nggak ada yang nggak tahu lah kalau panjat tebing tinggal itu. Yang lain-lain kelihatannya susah itu dapat medali kalau nggak bulu tangkis. Cuman terakhir-terakhir ini saya juga agak aneh ya dalam dunia bulu tangkis kita. Kalau dulu banyak yang menjadi atlet bulu tangkis itu ya nama-namanya ya jelas nama-nama Cindo lah ya. Tapi sekarang ini nggak ada nama-namanya, nama-nama ini pribumi asli gitu ya. Tapi kalau ngomongin Olimpik ini nggak fair ya. Mestinya harus ditegaskan semua itu harus amatir. Profesional atlet itu nggak boleh ikut mestinya. Harusnya begitu, Pak. Contoh soal ini basketball. Yang main itu maksudnya yang LeBron James, Curry, itu kan orang-orang profesional. Tiap hari ngerjanya megang bola. Ya gak fair lah sama negara-negara lain kan gitu. Juga lagi pula juga banyak pemain dari Serbia juga yang masuk di NBA. Ya mereka juga represent dari Serbia. Tapi menurut saya sih harus ditegaskan, harus mestinya amatir ya. Profesional, aduh, nggak fair deh. Kalau saya bilang. Iya kan? Ini ya, saya tambahkan ya Pak Ben ya, atlet Israel itu bisa dapat medali, mereka itu di apa ya, dalam tekanan loh mereka Pak, sampai dijaga di sana tuh keamanan mereka tuh sangat terancam loh, jiwa mereka gitu selama mereka di demo, dihukum, terus mereka tuh sampai harus dijaga 24 jam gitu. Jadi mereka tuh ya, orang kalau atlet itu kan harusnya tenang gitu ya, nggak ada kayak secara psikologi bisa mengganggu pikiran mereka gitu kan, keselamatan mereka gitu. Itu di tengah tekanan gitu mereka bisa menang, bisa dapat medali, itu kan hebat. Enggak, mereka udah ini Bu Ellen sih, mereka ini udah kebiasaan. Soalnya musuh di dunia itu banyak. Ya kan? Karena kalau kita lihat sendiri, pesawat El Al punya Israel, satu kali pun nggak pernah dibajak. Soalnya mereka itunya security-nya ketat sekali. Pernah saya mau terbang, saya tinggal lewatin satu gate. Ini kenapa nih gate dijaga 3 polisi senjata lengkap, automatic weapon. The gate sebelum masuk pesawat itu loh Bu, dijaga. Saya bilang kenapa ini gila? Saya tanya pesawat apa itu? El Al. Oh ya maklum lah, itu kan El Al. Jadi mereka sejak lahir itu udah diserang teroris. Jadi selama hidup mereka itu udah conscious, udah berjaga-jaga, udah ready gitu loh. Jadi apapun dia punya, udah imun ya Pak, sudah imun. Iya, jadi mereka udah otomatis gitu loh, secara otomatis mereka harus jaga diri mereka.
Jadi Iya. dijaga-jaga itu mereka udah biasa sih. Buat kita mah rese ya. Gimana nih kita ya kan? Buat kita rese, buat mereka mah dari lahir udah diajarin ini musuh kamu, kamu harus hati-hati. Itu Negara sih teroris kalau nggak ada Betul, prestasinya. Negara jadi teroris nggak mereka ada prestasi. iya, Prestasinya mereka membunuh. siaga. Jadi mereka selalu siaga dalam hal keamanan. Ya kan? Seperti contoh banyak foto-foto. Saya juga ke sana. Waktu kita di Israel, aduh ngeliat orang bawa AR-15 senjata itu di jalanan itu. Anak-anak muda, cewek, cowok, gantung. Udah biasa di sana. Ya kan? Jangankan cuma pistol, senjata laras panjang mereka bawa. Itu jadi Iya. jadi kecil mereka udah dicekam sama teror. Jadi ya maklum lah. Bukan itu aja Pak Andi, Iya. kalau saya bilang mereka itu benar-benar mengikuti SOP, benar-benar mengikuti aturan. Mereka tahu sekali ada satu aturan dilanggar itu akibatnya parah. Mereka mengerti sekali. Kalau ya di negeri Konoha ini kan ada aturan, ada SOP, kalau bisa dilanggar kita ambil jalan pintas, kan begitu. Kalau mereka kan di sana enggak, benar-benar ngikutin aturan. Itulah bedanya. Makanya kenapa mereka bisa seperti begitu. Jadi kalau kita bilang dari ini, mereka secara psikologinya mereka udah ngerti lah ini situasinya seperti begini, tapi tidak membuat saya cemas berlebihan seperti kayak begitu. Ya contoh soal lagi. Ya contoh soal lagi. Kita di California ini kan earthquake nation. Jadi paling sering sering itu apa? Gempa bumi. Jadi anak-anak kecil sejak SD udah diajarin begitu gempa bumi mereka tahu mesti ngapain. Ya kan? Kalau gempa bumi di kelas mereka langsung turun di bawah meja. Itu udah tahu. Orang-orang di Taiwan. Taiwan itu kan negara gempa bumi. Tiap hari hampir 10 kali gempa bumi. Ya kan? Jadi Jepang kali Pak. Rakyat di sana itu dari anak TK, dari anak dari anak-anak sebelum TK itu udah ngerti semua. Kalau ada apa-apa harus ngapain mereka udah tahu. Sama juga di Israel. Dari kecil udah dilatih harus gimana reaksinya kalau ada apa-apa. Itu aja sih. Iya, makanya psikologi mereka jadi bagus, Pak. Psikologi mereka jadi bagus. Bukannya cemas berlebihan. Mereka tahu ada masalah, ada bahaya, tapi mereka tahu gimana cara menghadapi bahaya. Betul. Ini lanjut nih, Bodora. Mau ngomong nih, Bodora.